Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, channel Popung. Mana kali ini kita habis merayakan yang namanya ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79. Dan di pagi hari ini karena memang saya merekamnya pas hari sebelum hari 17-an ya. Jadi emang banyak dipasang umbul-umbul dan bendera ya untuk memeriahkan hari kemerdekaan besok. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan di mana ada suatu spot yang menurut saya ini dari dulu sampai sekarang tidak ada bosan-bosannya kalau saya kesini. Jadi kalau kawan-kawan tadi melihat, kita itu start dari Masjid Baitur Rahim, salah satu masjid yang dari dulu itu terkenal memang pada saat ada peristiwa tsunami dia tetap bertahan ya, padahal posisinya kan di pinggir pantai. Nah dari situ saya start, dan saya kali ini akan menuju ke kilometer 0 Banda Aceh, karena memang di sini di Aceh ini kita itu mengenal ada tiga spot kilometer 0. Yang pertama kan di kilometer 0 Indonesia itu di Pulau Sabang ya. Yang kedua di sini yang kita akan lihat ini kilometer 0-nya Kota Banda Aceh, dan masih ada lagi kilometer 0-nya Sumatera. Nanti itu mungkin kalau suatu saat saya akan jalan-jalan ke sana, mungkin saya akan melakukan dokumentasi juga ke sana. Balik lagi ke sini, dari tadi Masjid Baitur Rahim itu saya recommended ya memang. Cuman memang karena itu masjid, saya memang tidak begitu banyak membuat video-video ininya, explore-nya. Tapi menurut saya kawan-kawan yang mungkin dari luar daerah, apalagi nanti mungkin ada musim PON ini kan, menurut saya recommended juga untuk kita melihat situs itu ya, karena menurut saya itu sudah merupakan suatu situs ya, dimana masjid itu masih suatu keajaiban yang masih bisa berdiri. Nah, jalan yang saya lalui ini adalah jalan menuju Pelabuhan Ulele. Kalau kita ingin menyeberang ke Pulau kita pasti akan diarahkan ke sini ya. Dan jalan ini memang terkenal ramai ya. Cuman memang karena ini saya di waktu pagi, bukan pas tanggal merah saya pergi, memang jadi kelihatan sepi ya. Nah ini kan tergantung kawan-kawan ya, mungkin ada kawan-kawan yang suka kalau melihat posisinya ramai. Kawan-kawan bisa datang ke sini sore hari, itu sepanjang jalan banyak menjajakan makanan-makanan, pokoknya menarik lah pokoknya ya. Takjilan apa makanan semua, mulai dari yang ringan sampai berat ada semua di situ, atau sekedar nongkrong-nongkrong. Atau kalau kayak saya ini yang hanya sekedar melihat keindahan alamnya ya, kalau saya sarankan untuk kesininya itu pagi hari ya. Pagi hari ya, kalau bisa juga ya jangan pas libur hari besar ya, hari panjang gitu. Dan yang tadi kita lihat itu kan seperti di video saya sebelumnya kan saya pernah mengulas pelabuhan untuk menyeberang ke Ulele itu, pelabuhan Ulele itu. Nah sebenarnya kalau kita ada jalan, memang kalau dari depan gerbang itu Ulele itu memang nggak begitu nampak ya, karena memang ya kelihatannya agak masuk tersembunyi. Nah jadi kalau dari situ, nah ini kan kapalnya, kawan-kawan kan nampak ini masih daerah pelabuhan ya. Nah kalau dari situ itu seolah-olah kita kayak hanya masuk ke pelabuhan ya, padahal ini jalan yang saya lewatin di samping ini itu di luar area pelabuhan. Jadi jalan inilah yang nanti akan mengarahkan kita ke kilometer 0. Kalau kawan-kawan misalkan dari kota Banda Aceh ya, tarik Google Maps ke kilometer 0 itu biasanya akan diarahkan lewat dalam kota. Memang Google Maps kan memang dia mencari alternatif rute yang sering dilalui ya.
Nah, dari sini kita bisa lewatin, dan ini menurut saya rute ini tidak begitu banyak perjabangan jalan sehingga memudahkan orang-orang yang baru seperti saya ini ya misalkan ya, atau yang mungkin baru pertama kali datang ke kota Banda Aceh itu untuk melancong atau jalan-jalan ke kilometer 0 ini. Dan kondisinya pada pagi hari ini ya memang karena tadi masih sepi, jadi memang sampai kilometer 0 ini kita akan lihat ini jalan-jalan itu enak ya buat dilalui ya. Jadi buat para penikmat touring ringan kayak gini, ini menurut saya sangat ideal ya, saya sangat cocok. Dan kalau kita terus sebelum ke ke kilometer 0 ini, nanti kita itu akan melihat jalan yang kalau kita lihat itu sepintas, jalan yang kita lalui ini dari jembatan ini itu dia kayak berada di tengah-tengah laut, karena memang dari cerita ini kan memang dulu daerah ini kan ya secara ini berubah lah ya. Sejak ada tsunami itu ada sebagian daerah yang masih terendam kayak gitu kan, ada juga daerah yang muncul daratan baru, dan ada daerah yang berubah kayak gitu. Nah seperti ini memang karena di sini masih ada sisa-sisa pengaruh dulu ya bencana alam, sehingga memang dari landscape-nya itu sebenarnya ini kalau dibilang lautan juga enggak, yang sebelah kanan kita ini dia daratan, tapi memang ya posisinya itu sudah tergenang air. Cuman menurut saya menarik ya, karena memang kalau kita berjalan di sini, di jalan ini memang kita seolah-olah itu kayak lewat jalan yang belah tengah-tengah lautan. Kalau mungkin kawan-kawan yang mungkin pernah ke Bali kan, atau ke Suramadu kan kayak gitu kan, kurang lebih dia ada jalan panjang, jembatan membentang kayak gitu. Nah posisinya kan menghubungkan daratan yang satu ke yang satu lain kan, dan kurang lebih seperti ini. Jadi menurut saya panoramanya itu unik, karena ya daratan ini seolah-olah adalah dua lautan yang dilewati oleh jalanan. Dan juga kawan-kawan kalau kesini, ini pengalaman juga saya, ini menariknya di sini spot wisata, kita bisa lihat itu udah banyak yang pancing-pancing ditaruh itu, udah tidak perlu lagi kita ulas ya, pasti situ banyak ikannya ya, atau setidaknya itu tempat mancing menarik lah, spot mancing yang menarik lah. Dan yang kedua juga di sini kalau sore hari seperti yang tadi Jalan Ulele itu, di sini itu banyak dijadikan tempat-tempat nongkrong ya. Nanti kalau kawan-kawan misalkan kesini sore-sore, kawan-kawan akan melihat itu banyak mobil-mobil kopi, mobil-mobil yang menjajakan kopi, dia mobile gitu. Jadi semua meja-meja, kursi dan lain-lainnya itu dia angkut pakai mobil, dia gelar lapak di sini. Ya nanti malam pulang lagi. Jadi menurut saya selama bertugas pindah-pindah itu emang ya salah satu yang menurut saya pertama kali saya lihat itu ada di sini ya, di Banda Aceh ya, selama saya bertugas ya. Moga-moga nanti tempat saya bertugas di mana lagi ada keunikan lain yang mungkin akan saya dapati. Dan itu menurut saya yang membuat tempat ini tak bosan-bosannya untuk saya kunjungi ya. Dan juga karena saya suka kesini, makanya saya rekomendasikan ini buat kawan-kawan untuk kesini, karena lokasinya pun tidak jauh dari kota Banda Aceh ya, kurang lebih memakan waktu kalau dari pusat kota ya 10 menitan, karena memang di daerah sini kan untuk macet kan dia tidak begitu macet kayak kota-kota besar lainnya ya, meskipun ini ibu kota provinsi. Dan jalannya pun tergolong untuk provinsi itu udah lebar-lebar ya, udah banyak lah yang lebar dan halus gitu. Jadi cocok lah kalau kita mau jalan-jalan. Di sini saya udah berapa kali ini kesini. Ya ini kan bisa kita goes atau kita ya main sama anak-anak, sama keluarga kayak gitu kan, sekedar melepas lelah. Tapi yang perlu kawan-kawan ini
Kadang-kadang kalau di musim ombak, musim ini musim hujan kencang itu ombak ya, ini ombak bisa sampai ke aspal ya. Jadi buat kendaraan kan bisa aja nanti merusak ya, karatan dan sikit-sikit. Tapi kalau kayak gini seperti yang saya sedang jalan-jalan sama keluarga ini kan, ombaknya tenang ya, jadi panoramanya itu cocok lah buat kita refreshing, ringan, tak perlu jauh-jauh ataupun keluar waktu dan biaya yang banyak ya. Namun kita kesini pun tidak terasa juga ya, saya berangkat pagi sampai sini tuh sudah hampir siang hari ya, kan siang hari jam setengah 1, jam 1 kayak gitu. Dan ujungnya ini adalah kilometer 0. Di sini tuh nanti kita akan lihat, nah ada tugu monumennya kilometer 0, dan di sini tuh namanya Pantai Gampung Jawa. Nah di sini karena kebetulan ini lagi rame, mau ada PON, jadi memang kita bisa lihat ya sekitar sini kan banyak dipasang banyak kapal-kapal perahu-perahu layar ini yang buat orang-orang yang sedang latihan. Ini kan kabarnya ini dari kontingen dari Kalimantan ini sedang latihan dulu di sini, karena nanti kan tanggal bulan September nanti akan bertanding. Jadi nambah lagi ya, maksudnya nambah pemandangan lah ya, kita sambil di sini kita istirahat, kita bisa melihat orang-orang itu sedang berlatih. Dan ini adalah monumennya, tadi ya kita habis jajan di situ, dan sejauh ini saya suka ya, karena meskipun lagi ada event, pedagang-pedagang sini tidak main getok harga ya, jadi harganya masih normal. Oke, terima kasih, sekian mungkin video dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.